Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi gelombang mekanik. Yang pertama adalah pengertian gelombang. Gelombang yaitu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang mengangkut energi tetapi tidak mengangkut materi. Contohnya ketika kalian menggetarkan tali sehingga timbul gelombang yang merambat, maka pada tali itu yang merambat adalah energinya. Tetapi tali yang kamu pegang tidak ikut bergerak, tetap kamu pegang, tetapi akan ada gelombang pada tali. Klasifikasi gelombang. Yang pertama kita bedakan berdasarkan medium perambatan. Di sini dibedakan yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara. Contohnya gelombang bunyi. Bunyi tidak bisa merambat di vakum, jadi dia butuh media perantara. Kemudian gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tidak memerlukan medium perantara. Contohnya, gelombang cahaya, sinar X, sinar UV, dan sebagainya. Game ini nantinya akan dibahas lebih lanjut di materi kelas 12. Yang kedua, klasifikasi gelombang berdasarkan getar dan arah rambat gelombang. Nah, kita perhatikan gambar ini. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi kalau kita menggetarkan tali, kita menggetarnya cukup ke atas ke bawah seperti ini. Dia akan rambatannya akan bergerak kalau di gambar ini ke kanan. Jadi kalau arah getarnya ke atas, kalau arah rambatnya ke kanan akan timbul gelombang yang seperti ini. Ini disebut dengan gelombang transversal. Terdapat bukit, bukit itu yang ke atas dan lembah yang ke bawah. Sedangkan di tengah-tengah ini namanya simpul. Nah, satu gelombang ini harus terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Boleh dari simpul ke simpul yang terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Boleh dari lembah ke lembah, boleh dari puncak ke puncak bukit ini nggih, puncak bukit dari ujung sini sampai sini itu juga satu lambda. Contoh dari gelombang transversal yaitu gelombang tali dan gelombang permukaan air laut. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Maksudnya seperti apa? Nah, ini kalau kalian main per atau selingki, kalau kalian dorong ke depan, dia juga akan bergetar ke depan. Akibatnya dari arah getar dan arah rambat yang searah akan timbul yang namanya rapatan dan regangan. Nah, satu gelombang harus terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jadi kalau hanya rapatan saja kita anggap itu setengah gelombang. Harus terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Misalnya gelombang bunyi. Yang ketiga, berdasarkan amplitudenya dibedakan menjadi gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudenya tetap, dan gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudenya berubah. Nah, untuk gelombang berjalan dan gelombang stasioner nanti akan lebih lanjut dibahas di KD setelah ini. Yang harus diketahui pada gelombang mekanik adalah besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, panjang gelombang atau lambda, yaitu jarak yang ditempuh gelombang pada satu periode. Mengenai lambda sudah kita bahas tadi, kita lanjut ke periode. Apa itu periode? Yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi intinya kita menghitung kalau satu panjang gelombang dalam waktu berapa sekon, itu namanya periode. Jika ada sejumlah n gelombang ditempuh dalam waktu t sekon, maka periode dapat dicari dengan t sama dengan t per n. T besar ini periode, t ini adalah waktu total, n-nya adalah banyak gelombang. Yang ketiga frekuensi, yaitu banyaknya gelombang setiap detik. Jadi kalau tadi kamu mencari waktu yang diperlukan menempuh satu gelombang, kali ini enggak, kamu mencari waktunya dalam satu detik timbul berapa gelombang. Nah, itu namanya frekuensi. F sama dengan N per T. Banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Hubungan periode dan frekuensi, mereka berteman akrab, ya, T sama dengan seper F atau F sama dengan seper T. Yang ketiga, cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap satu detik. V di sini lambda per T periode atau V sama dengan lambda kali F. Keterangan V itu cepat rambat gelombang meter per sekon, lambda panjang gelombang satuannya meter. Lalu bagaimana? Ini tadi adalah ketika kita melihat cepat rambat bunyi, cepat rambat gelombang, ya, cepat rambat gelombang pada udara. Kalau gelombang merambat melalui zat padat, maka cepat rambat gelombangnya V sama dengan akar F per mu, dengan mu sama dengan M per L. Keterangannya F itu gaya, satuannya Newton, mu itu rapat massa tali,
kilogram per meter, M massa tali kilogram, L panjang tali dalam satuan meter. Yang keempat adalah amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang merupakan simpangan maksimum pada gelombang transversal. Karakteristik gelombang. Gelombang mekanik mempunyai karakteristik dapat yang pertama dipantulkan atau direfleksikan, yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi, yang ketiga dibelokkan atau difraksi, yang keempat dipadukan atau interferensi, yang kelima adalah polarisasi. Nah, untuk yang kelima, polarisasi ini hanya pada gelombang transversal, sedangkan pada gelombang longitudinal tidak bisa. Nah, untuk karakteristik gelombang ini nanti akan dibahas lebih lanjut juga di materi berikutnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Ada gelombang transversal di sini kita tandai A di simpul, B di puncak, C di simpul, D di lembah, E di simpul, selanjutnya sampai K. Tentukan jumlah gelombang dari A sampai E. Kita lihat A sampai E. Penyelesaian yang pertama. Perhatikan A sampai E ini dari simpul ke simpul terdiri dari satu bukit dan satu lembah, ya, terdiri dari satu bukit satu lembah. Berarti A sampai E ini adalah satu lambda. Yang kedua adalah A sampai G. Kita lihat dari sini A, B, C, D, E ini satu, masih tambahan satu bukit lagi. Nah, kita lihat totalnya ada 2 bukit 1 lembah. Berarti kalau ini A sampai itu 1 masih ditambahi setengah. Berarti ini adalah A sampai G 1,5 lambda. Yang C adalah A sampai J. Kita lihat sampai atas ini ya. Secara gambar dapat mudah kita lihat A, B, C, D, E 1, F, G setengah, berarti setengah. Kemudian HI berarti ini ada 2 lambda ditambahi seperempat. 2 seperempat lambda. Dari A ke J ini dapat 1, 2 setengah bukit dan 2 lembah. Karena 2 dan 2 ini adalah 1. Setiap 1 lambda itu 1 bukit 1 lembah, maka ini terdapat 2 seperempat lambda. Bu, ini setengah kok, ini seperempat. Kita lihat. 1 bukit itu setengah lambda. Nek setengah bukit itu berarti seperempat lambda gitu nggih. Secara gambar kita lihat di sini ini 1, 2 seperempat. Sekarang A sampai K. A sampai K berapa nih? A sampai E 1. E sampai I 2. Masih kelebihan 1 bukit. 1 bukit itu adalah setengah lambda. Berarti 2 setengah lambda. Atau kita lihat ada 3 bukit, 2 lembah. Tuh. Contoh soal yang kedua. Sebuah gelombang menempuh 3 panjang gelombang dalam waktu 6 sekon. Panjang lintasannya adalah 30 meter. Hitung panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat dari gelombang tersebut. Diketahui jumlah gelombangnya ada 3. Waktunya ada 6 sekon. X-nya panjang lintasan totalnya 30 meter. Yang ditanya adalah lambda, F, dan V. Yang pertama, panjang gelombang atau lambda itu sama dengan, berarti gini, ada 30 meter itu 3 gelombang, gitu kan. Maka setiap gelombangnya kita tinggal bagi 30 meter dibagi 3. Jadi panjang satu gelombangnya adalah 10 meter. Dinalar gitu aja. Jadi ada 30 meter, kok 3 gelombang berarti masing-masing 30 dibagi 3, 10 meter. Frekuensinya F, N dibagi T, banyak gelombang tiap waktu. Jadi waktunya harus di bawah 3/6, setengah Hz. Itu berarti tiap sekon terdapat setengah gelombang. Cepat rambat, V sama dengan lambda kali F. Ini sudah ada 10 kali 0,5, 5 meter per sekon. Lanjutkan contoh soal yang ketiga. Ini yang terakhir. Di permukaan laut terdapat 2 buah gabus yang berada pada puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun sebanyak 9 kali dalam waktu 3 detik, mengikuti gelombang air pada permukaan laut. Jika jarak kedua gabus adalah 250 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah, ini 2 lembah nggih, 2 lembah dan 1 bukit, maka hitunglah frekuensi dan cepat rambat gelombang permukaan air laut. Oke, yang diketahui di sini N 9 kali dalam waktu 3 sekon, kemudian jarak kedua gabusnya 250 cm atau 2,5 meter, dan diantaranya ini terdapat 2 lembah dan 1 bukit.
Salah ya. Dua lembah dan satu bukit. Ini gambarnya seperti ini. Berarti setengah ditambah 1 ditambah setengah untuk bukitnya. Sedangkan untuk lembahnya ada 2. Atau kalau kita lihat di sini dipahami, ini biasanya pada susah untuk memahami ini. Perhatikan, 2 buah gabus berada pada puncak gelombang. Berarti harus ditaruh di atas puncak gelombang. Di antaranya terdapat 2 lembah, 1 bukit. Gitu. Jadi ada 2 gabusnya di puncak, di antara 2 gabus ada 2 lembah, 1 bukit. Kalau kita gambar seperti ini, berarti 2 lembah, bukitnya ada setengah, 1 tambah setengah. Gitu kan? Berarti ini ada 2 bukit. Ada 2 lembah, 2 bukit. Kalau kita lihat puncak ke puncak 1, puncak ke puncak lagi 1, berarti ada 2 lambda. Nah, di sini panjang jarak yang memisahkan 2 gabus ini adalah 2,5 meter. 2,5 meter ini adalah 2 lambda, sehingga lambdanya 1,25 meter. Gitu nggih. Jadi karena ini dipisahkan sejauh 2,5 meter dan terjadi 2 lambda, maka lambdanya adalah 1,25 meter. Sedangkan untuk frekuensi kita cukup melihat 1 gabus saja. Jadi dari naik turunnya gabus 9 kali dalam waktu 3 sekon. Nah, dari frekuensi bisa dilihat di sini. Ini berbeda dengan frekuensi F-nya N dibagi T. 9 dibagi 3, N-nya 9 ini 3, kita dapat 3 Hz. Kemudian cepat lambatnya V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 1,25 meter kali 3 Hz. 3,75 meter per sekon. Nah, untuk gelombang mekanik materinya cukup itu. Oke, nanti untuk karakteristik gelombang akan dibahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Saya akhiri sekian untuk hari ini. Tetap semangat dan pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.